Malam hari ini kita akan berbicara tentang selibat. Orang yang memilih untuk selibat adalah orang yang memilih untuk tidak menikah seumur hidupnya. Perjanjian lama memberikan kesaksian bahwa tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Kemudian ada ayat yang mengatakan bahwa manusia beranak cucu dan memenuhi bumi. Lantas, apakah selibat itu dosa? Tentu tidak. Kedua ayat tersebut bukan merupakan sebuah kewajiban mutlak yang harus dijalankan oleh manusia. Karena menikah dan beranak cucu merupakan sebuah pilihan hidup. Jika kita melihat kejadian, kita harus memaknai itu sebagai sesuatu perintah yang Allah berikan untuk kita menata kehidupan bersama. Bukan berarti kita harus menikah. Jadi ketika seorang lahir ke dunia, mau tidak mau dia harus menikah. Tidak, itu bukan merupakan kewajiban mutlak. Karena beberapa tokoh Alkitab sendiri memilih untuk hidup sendiri dan tidak menikah. Kita masuk di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang tidak menikah itu adalah orang yang mendapatkan karunia. Karena dia bisa bertahan untuk tidak menikah. Rasul Paulus sendiri memilih untuk selibat atau tidak menikah. Jika kita melihat mengapa sehingga Rasul Paulus mengatakan tidak menikah adalah sebuah karunia. Dia mengatakan demikian karena tidak semua orang bisa menjalankan selibat secara baik dan benar. Ketika kita memilih selibat, artinya kita memilih untuk menahan segala hasrat diri kita untuk menikah. Bukan saja menikah, tetapi seluruh praktek kehidupan yang menyertai di dalam pernikahan tersebut. Jadi ketika kita memilih untuk selibat, artinya kita memfokuskan diri pada tugas dan pelayanan yang kita emban pada saat itu juga. Dewasa ini banyak orang yang hanya memanfaatkan selibat. Dalam tanda kutip, mereka mengatakan mereka selibat, tetapi terkadang selibat itu hanya dijadikan sebagai tameng. Jadi mereka memang dalam praktek hidupnya tidak menikah, tetapi di belakang dari itu mereka melakukan sebuah hubungan layaknya seorang yang menikah. Jadi sebaiknya jika tidak tahan, menikah saja. Tetapi jika ingin memilih sendiri, maka tetaplah hidup sendiri dan fokus pada pelayanan dan tugas. Namun kebanyakan orang justru menghakimi orang-orang yang tidak menikah atau selibat tersebut. Penghakiman itu sendiri mulai dari yang terkecil hingga taraf yang cukup memprihatinkan. Jika kita perhatikan pada yang kecil itu mulai dari anak SMP dan SMA. Ketika seorang pelajar ataupun seorang mahasiswa tidak memiliki pasangan hidup atau tidak memiliki pacar, maka dia akan diolok, dia akan dikatakan bahwa itu sesuatu hal yang tidak wajar karena setiap orang harus memiliki pacar. Tentu tidak demikian. Jadi ketika kita mengatakan jomblo itu menyedihkan dan kita memperolok teman kita, tentunya kita sudah mendiskriminasi orang tersebut dan kita sudah berlaku salah terhadap dia. Dan orang yang tidak menikah seumur hidup kadang-kadang diberi label negatif atau di stigma yang tidak-tidak. Misalnya mereka mengatakan bahwa orang yang tidak menikah itu karena dia tidak laku, karena orientasi seksualnya yang salah, karena dia tidak memiliki cukup usaha dan berbagai hal. Padahal dia sendiri yang memilih untuk hidup sendiri. Karena itu, jika kita sudah mengetahui ini, mari kita beritahu kepada sesama kita, mari kita mempraktikkan cara hidup yang benar. Jadi selibat itu adalah pilihan hidup. Jangan kita jadikan menikah dan tidak menikah itu sebagai sesuatu hukum atau kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi ketika orang tidak menikah itu salah, tidak. Ini adalah pilihan hidup. Jadi kita jangan menyalahkan ketika orang memilih untuk selibat. Tetapi jangan menyalahkan juga orang yang memilih untuk menikah. Jika kita sudah memaknai ini, mari kita saling berbagi dan kita jangan lagi menjadi orang yang mendiskriminasi sesama kita. Pada saat ini kita ada pada posisi yang mana? Apakah kita orang yang selibat, kita orang yang menikah, kita orang yang sedang mencari pasangan hidup, kita yang masih bergumul antara hidup dengan menikah atau tidak, maupun kita yang mana? Yang mendiskriminasi atau saya tidak dapat menjabarkan semua? Masing-masing kita memiliki jawaban di dalam hati kita masing-masing. Jika kita sudah mendengarkan ini, mari kita berubah oleh pembaruan budi kita. Tuhan memberkati.